dimundurkan. Kenapa? Dimundurkan? Iya, kan banyak penasihat itu kumpul kesel kan. Kita udah tahu, orang itu kan tahu. Tetapi ketika pengakuan muncul di media massa dan jelas-jelas dia nggak tahu mengaku atau ketahuan, lalu diminta mundur, silakan mundur, kan ini memalukan dan Diminta merusak. mundur atau mundur sebetulnya? Diminta mundur awalnya, tidak mau, lalu dipaksa. Saya sengaja mengirim surat pengunduran diri saya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi hari ini saya resmi mengundurkan diri kepada Bapak Kapolda, nanti tembusannya ke Pak Kapolri dan lain-lain. Hari ini sudah saya ajukan, tinggal nunggu proses lebih lanjut. Alasannya kenapa ini? Alasan saya mengundurkan diri, saya tidak terima, hati saya tidak bisa menerima selaku manusia dengan arogansi Kapolres saya. Karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Banyak gitu ya. ranjau. Iya, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan. Pemerintah, ini yang dikatakan Pak Presiden, pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Nah, itu artinya kepercayaan itu kalau terlalu lama bisa agak berkurang kan gitu. Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik. Rekam jejak Komjen Agung Budi Marioto, Ketua Tim Sus kasus Brigadir J, rekan Angkatan Tito Karnavian. Rekam jejak Komjen Agung Budi Marioto, Ketua Tim Khusus atau Tim Sus kasus penembakan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Komjen Agung Budi Marioto ditunjuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk fokus mengusut kasus penembakan Brigadir J dan Baradae di rumah Verdi Sambo. Sosok Komjen Agung Budi Marioto bukan sembarangan, ia adalah teman satu angkatan Jenderal Tito Karnavian. Kini Komjen Agung Budi Marioto merupakan satu dari dua polisi paling senior yang aktif di Polri saat ini. Komjen Agung Budi Marioto merupakan lulusan Akpol 1987. Komjen Agung Budi Marioto juga sudah dipanggil Komnas HAM dengan tim forensik Polri. Adapun pemanggilan ini terkait pembahasan soal autopsi Brigadir J sebelumnya yang disebut tewas karena kasus baku tembak dengan Baradae. Timnya lengkap, khususnya yang autopsi, kata Irwasum. Polri Komjen Agung Budi Marioto pada media, sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mempercayakan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto sebagai Ketua Tim Sus kasus penembakan di rumah Verdi Sambo. Tim khusus juga melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Profil Komjen Agung Budi Marioto. Komjen Agung Budi Marioto menjabat sebagai Irwasum Polri sejak 1 Mei 2020. Diberitakan tribunnews.com. Sebelum menjabat Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada 2019. Penunjukannya sebagai Kabintelkam oleh Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian, membuat pangkatnya naik dari Irjen atau Bintang 2 menjadi Komjen atau Bintang 3. Agung Budi Marioto resmi menyandang pangkat Komjen pada 29 Mei 2019. Sebelum menjadi Kabintelkam, sejumlah posisi penting pernah ia pegang. Di antaranya ia pernah 3 kali menjabat sebagai Kapolda, yakni Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumatera Selatan, dan Kapolda Sumatera Selatan. Dalam catatan tribunnews.com, jabatan Kapolda Jawa Barat ia pegang sejak 5 September 2017 saat Agung menggantikan Irjen Anton Carlian. Sebelum menjadi Kapolda Jabar dan Kapolda Sumsel, Agung juga pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Sementara itu, dalam catatan Wikipedia, Agung Budi Marioto lahir pada Februari 1965 atau saat ini berusia 57 tahun. Agung Budi Marioto merupakan lulusan Akpol 1987. Ia banyak berpengalaman di bidang lantas. Berikut ini riwayat jabatan Agung Budi Marioto. Pamapolda Riau 1987, Pamapta Polres Kepri Polda Riau
1987, Kapolsek Bunguran Timur, Natuna Polda Riau 1988, Kasubag Gakum, Ditlantas Polda Riau 1989, Kasat Lantas Polres Kepri Barat Polda Riau 1991, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Polda Riau 1993, Pamapada PT IKA 1994, Kapus Kodal Lops Polres Lampung Selatan Polda Lampung 1996, Pamapolda Sum Basel 1996, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung 1997, Kabag Jianma Ditlantas Polda Lampung 1998, Gadik Muda Fik PT IKA 1998, Kasat PRC Ditlantas Polda DI Yogyakarta 2001, Kasat Idik Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya 2002, Kasubdit Min Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya 2002, Kapolres Bengkalis Polda Riau 2005, Kapolres Dumai Polda Riau 2006, KSPN Pekanbaru Polda Riau 2006, Kapolres Tabes Yogyakarta Polda DKI Jogja 2007, Ditlantas Polda Kalsel 2008, Ditlantas Polda Jabar 2009, Pamen SDE SDM Polri 2010, Analisi Kebijakan Media Bidang Regiden Korlantas Polri 2010, Kabid Regiden Korlantas Polri 2011, Karo Ops Polda Metro Jaya 2011, Waka Korlantas Polri 2012, Karo Dalops Sops Polri 2014, Kapolda Kalsel 2015, Kakor Lantas Polri 2016, Kapolda Sumsel 2016, Kapolda Jabar 2017, Kabintel Polri 2019, Irwasu Polri 2020. Arteria Dahlan cecar Mahfud MD soal kasus Verdi Sambo, Tito Karnavian hingga Benny Mamoto diungkit. Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir dalam rapat di Komisi 3 DPR RI sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional dicecar sejumlah anggota Dewan. Dalam rapat itu, Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dan pernyataan silih berganti dari anggota Komisi 3 DPR, termasuk soal pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu yang menyebut Komisi 3 DPR cenderung diam menyikapi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Satu dari sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang bersuara lantang adalah Arteria Dahlan. Politikus PDIP ini mengatakan lembaga legislatif tak diam dalam melihat kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Politikus PDIP itu menyebut selama ini DPR telah bekerja dengan menjalani fungsi pengawasan terhadap Polri. Hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai DPR diam saat ada peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J. Menurut dia, DPR tidak bekerja berdasarkan tekanan publik dalam melihat sebuah peristiwa. Ia mengimbau agar Menko Polhukam Mahfud MD menjalani tata negara secara baik dan benar. Tanya kemana anggota Kompolnas yang lain. Arteria Dahlan juga mempertanyakan kemana Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Tito Karnavian adalah Wakil Ketua Kompolnas dan Yasona Halauli adalah anggota Kompolnas. Arteria Dahlan bertanya kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD siapa Wakil Ketua Kompolnas dan sekretarisnya. Benny Mamoto adalah sekretaris Kompolnas yang beberapa waktu lalu dikritik banyak pihak karena dianggap ikut skenario yang diubah Verdi Sambo. Arteria Dahlan lebih lanjut juga menyoroti perihal pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo merancang skenario dengan menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR RI. Arteria yang mengaku sangat kagum dengan Mahfud MD pun mempertanyakan siapa anggota DPR RI tersebut. Tak hanya itu, Arteria juga mengaku ingin tahu dari Mahfud MD soal tersangka yang harus ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab menurutnya, Mahfud MD kerap memberikan sinyal adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dalam catatannya, Arteria Dahlan juga menyoroti soal kerajaan Irjen Verdi Sambo di institusi Polri yang disebut Mahfud MD seperti Mabes di dalam Mabes. Tak hanya diagram soal kerajaan Irjen Verdi Sambo, Arteria juga mempertanyakan ke Mahfud MD soal kebenaran adanya grup-grup Sambo di daerah-daerah. Arteria Dahlan mengaku dirinya yang berasal dari Dapil, Jawa Timur, ingin tahu siapa nama-nama yang tergabung dalam grup Sambo di daerah pemilihannya.
Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae Bribka Riki Rizal. 2 lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan serta seorang asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338, Junto 55 dan 56 KUHP.